Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, kali ini kita akan belajar IPA, tepatnya pada tema 1 subtema 2, di mana kita melanjutkan materi yang kemarin. Pada subtema 1 kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, dan kali ini kita mempelajari materi perkembangbiakan pada hewan. Disimak baik-baik ya. Lalu apakah pengertian dari perkembangbiakan hewan itu, dan untuk apakah sebenarnya hewan harus berkembang biak? Perkembangbiakan hewan adalah merupakan salah satu ciri hewan sebagai makhluk hidup dalam upaya memperbanyak dan melestarikan keturunannya. Jadi, hewan berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Ada 3 macam cara perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama yaitu ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan secara bertelur. Sedangkan yang kedua yaitu vivipar, yaitu perkembangbiakan secara melahirkan. Dan yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu perkembangbiakan secara bertelur melahirkan. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari hewan ovipar atau hewan bertelur, di mana hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Kemudian yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu sehingga tidak menyusui anaknya. Yang ketiga, induk mengerami telurnya hingga menetas. Dan yang keempat, telur berada di luar tubuh induknya. Nah, contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar antara lain ayam, kemudian angsa, kemudian burung, katak, cicak, dan lain-lain. Seperti dalam contoh di gambar itu gambar katak dan ayam ya. Kita lanjutkan dengan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau kita sebut dengan vivipar. Ciri-ciri hewan-hewan tersebut antara lain yang pertama memiliki daun telinga. Jadi kalau ovipar tadi tidak memiliki daun telinga, sebaliknya kalau vivipar memiliki daun telinga. Kemudian memiliki kelenjar susu sehingga dia menyusui anaknya. Yang berikutnya tubuh tertutupi oleh rambut. Jadi bisa dibedakan antara rambut dan bulu ya. Kalau misalnya kita lihat ayam itu adalah bulu, makanya dia termasuk ovipar. Tapi kalau misalnya kita melihat kucing atau anjing atau kambing itu adalah rambut, walaupun kadang kita menyebutnya sebagai bulu. Kemudian pada umumnya termasuk golongan hewan mamalia. Dan ciri berikutnya adalah individu baru akan dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau vivipar. Di situ seperti dalam gambar ada kambing, ada juga kucing. Selain dalam gambar itu juga ada sapi, kerbau, kuda, kelinci, dan lain sebagainya. Jenis hewan berikutnya adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Jadi pengertian secara utuh adalah yaitu ovovivipar merupakan jenis perkembangbiakan atau reproduksi suatu makhluk hidup, dalam hal ini hewan, yang merupakan penggabungan antara ovipar, dalam hal ini bertelur,
dan juga vivipar atau melahirkan. Pada hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, embrionya berkembang di dalam telur. Namun, telur tetap berada dalam tubuh induknya sampai telur tersebut menetas. Setelah telur menetas, barulah individu baru keluar dari dalam tubuhnya. Berbeda dengan kedua jenis hewan yang lain, yaitu ovipar dan vivipar, maka hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ini tidak memiliki ciri khusus. Hanya ada beberapa hal yang membedakan antara ovovivipar dengan kedua jenis hewan yang lain. Yang pertama, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur, sementara telur tetap berada di dalam tubuh induknya. Ini membedakan dengan hewan yang berkembang biak secara ovipar. Kalau ovipar, embrio tumbuh dan berkembang biak, berkembang di dalam telur, tetapi telur berada di luar tubuh induknya. Nah, ciri yang kedua, berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, di mana telurnya tetap berada dalam tubuh induk dan saat menetas baru keluar dari tubuh induknya. Yang ketiga, embrio berkembang menggunakan asupan makanan yang berasal dari cadangan di dalam telur. Jadi bukan berasal dari induknya. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Tentunya hewan-hewan ini agak jarang kita temui pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama hiu, kemudian ikan pari, kemudian ada hewan sejenis reptil, kadal, kemudian ada juga ular boa seperti dalam gambar itu ada ular boa. Kemudian ada juga ular sanca, ular piton. Jadi jenis-jenis ular besar itu biasanya dia bertelur tetapi telurnya tetap disimpan dalam tubuhnya. Dengan kata lain, dia berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan tadi, maka tugas kalian yang pertama adalah membuat rangkuman materi dan mengembangkan sendiri. Jadi kembangkan materi di atas tadi dengan mencari sumber-sumber yang lain, misalnya dari buku paket atau dari buku catatan. Kemudian kerjakan latihan soal berikut di buku tugas, ya. Jangan lupa kerjakan dengan baik dan tetap semangat. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Lakukan yang terbaik, maka kamu akan meraih sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.